Oke, kita udah live ya. Baik, kita langsung mulai aja. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti. Apa kabar, Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat aja ya. Dan di awal minggu ini tentunya kita mempunyai pembahasan yang menarik. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Mbak Selin yang akan membahas tema pada siang hari ini yaitu adalah bedah keuntungan berinvestasi waran terstruktur. Nah, mungkin kalau yang Bapak Ibu masih bingung atau belum mengetahui waran terstruktur itu apa, mungkin bisa langsung eh tanyakan aja nanti di kolom chat atau yang sudah tahu gitu ya boleh sharing nih atau berdiskusi bersama Mbak Selin seperti itu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu sekarang lagi ramenya apa nih atau pengen investasi apa? Karena kan kita tahu di pasar modal itu tentunya banyak ya produk yang ditawarkan gitu ya. Ada saham, lalu ada reksadana maupun ada obligasi. Nah, mungkin boleh nih komen di kolom Q&A ya. Kira-kira pengen atau saat ini Bapak Ibu investasi di mana? Apakah di reksadana gitu ya, atau di saham? Nah, kalau di saham mungkin lebih ke jangka panjang gitu ya. Biasanya untuk mempersiapkan dana darurat atau mungkin tabungan dan sebagainya gitu ya. Atau yang mungkin yang lebih aman gitu ya, ada reksadana. Jadi kalau reksadana Bapak Ibu tidak perlu pusing gitu ya karena dananya sudah dikelola oleh manajer investasi seperti itu atau yang obligasi yang bersifat fix ya salah satunya diberikan kupon nanti juga bisa mendapatkan capital gain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu semua produk tersebut. Nah, nanti kita akan juga kupas tuntas terkait waran terstruktur atau yang biasa kita sebut adalah turunan dari saham seperti itu ya. Nah, di sini tentunya berbeda antara waran dan waran terstruktur. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Selin di sesi pertama. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Selin, mungkin saya akan memperkenalkan website kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang join di sini belum mengenal lebih jauh bersama CGS Internasional atau mau mendapatkan semua informasi terkait edukasi kita seperti itu ya. Nah, ini bisa aja kunjungin di website kita di cgsi.co.id seperti itu ya. Nah, di sini biasanya selain kita informasikan terkait kelas edukasi atau berita terupdate dan lain sebagainya, kita juga menginformasikan terkait promo gitu ya. Nah, di sini ada promo ya, di promo Merdeka ini khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin belum membuka rekening reksadana. Nah, di sini tentunya ada syarat dan ketentuannya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback. Dan ini periodenya cukup panjang, itu sampai tanggal 30 Agustus 2024. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan promo ini gitu ya. Jadi berinvestasi mendapatkan promo itu sangat menarik tentunya. Nah, selanjutnya di sini tadi kita sudah melihat ya promo dari reksadana itu ada promo di selama bulan Agustus dan tentunya kita juga harus mengenal nih dari iTrade Fund tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membeli reksadana secara mudah dan tentunya kita juga mempunyai beberapa produk yang menarik. Tentunya Bapak Ibu bisa membeli secara mudah. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa produk atau ada aset manajemen yang sudah bekerja sama dengan CGS Internasional. Ada Henan Asset, ada Philip, ada Kisi, Ciptadana, Afris, Trimega, dan Insight seperti itu ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membeli secara mudah. Dan di sini juga ada beberapa kategori produk ya. Di sini ada reksadana pasar uang gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin minim risiko itu atau misalnya ingin lebih panjang, jangka panjang gitu ya, bisa menggunakan reksadana pasar uang gitu ya. Di sini juga ada reksadana pasar tetap gitu ya, dan di sini ada reksadana saham. Nah, reksadana saham ini tentunya di fund facet-nya juga ada beberapa saham yang dimasukkan gitu ya, yang nanti dikelola oleh manajer investasi. Lalu di sini juga ada reksadana campuran dan di sini ada reksadana syariah. Jadi yang mempunyai prinsip syariah tentunya Bapak Ibu juga bisa berinvestasi melalui CGS Internasional di iTrade Fund seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini kita juga ada informasi terkait
cashback nih. Nah, ini berbeda dengan iTrade Fund ya. Kalau itu lebih ke reksadana. Kalau ini tentunya untuk membuka rekening iTrade Syariah atau kita membeli kategori saham atau produk syariah seperti itu ya. Ini periodenya juga cukup panjang nih. Kita mulai dari 1 Juli sampai 31 Desember 2024 bisa mendapatkan bonus saldo RTN sebesar 50.000 seperti itu. Nah, ini belinya juga sangat mudah dan gampang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, sorry, bukan gampang ya, maksudnya bukan pembeliannya, tapi registrasinya, pembuka rekeningnya. Registrasinya juga sangat mudah karena bisa melalui online ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti kita akan arahkan untuk websitenya, cara membuka rekening syariah seperti itu ya. Jadi bisa langsung beli aja atau membuka rekening aja di CGS Internasional seperti itu. Nah, sesuai yang tadi kami informasikan, kalau misalnya Bapak Ibu mau buka rekening, bisa langsung klik register di sini. Nanti masukkan alamat email yang aktif gitu ya. Masukkan alamat email yang aktif seperti ini. Lalu membuat kata sandi baru ya. Jadi bukan kata sandi email. Jadi ini kata sandi yang baru seperti itu ya. Dengan ada kriterianya atau ada penyesuaian yang khusus gitu ya. Jadi misalnya passwordnya ada huruf besar satu, minimum 8 karakter, dan ada angka seperti itu ya. Oke, nanti dicentang aja di sini, lalu klik register. Nah, ketika klik register, Bapak Ibu nanti akan menerima email secara otomatis untuk link aktivasi atau mengkonfirmasi apakah email yang dimasukkan itu adalah email yang sesuai atau email yang aktif. Karena kalau misalnya yang tidak sesuai atau tidak aktif, tidak akan menerima otomatis email tersebut. Nah, ketika sudah terima emailnya, nanti tinggal login aja seperti ini ya. Nah, nanti tinggal login di sini, tinggal masukkan alamat emailnya kembali, lalu password yang tadi sudah dibuat, dan silakan untuk melakukan registrasi. Nah, registrasi ini tentunya Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan, tentunya bisa menghubungi tim CSO kami, bisa melalui email di jk.cso@cgsi.com, dan di sini juga ada nomor WhatsApp-nya, dan Bapak Ibu bisa menghubungi di jam kerja ya, dari hari Senin sampai Jumat, dari 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Oke, di sini sudah ada Mbak Selin yang akan menyapa Bapak Ibu dan memberikan materi terkait waras terstruktur. Jadi yang masih bingung atau belum tahu apa itu waras terstruktur, bisa langsung tanya aja di kolom Q&A dan nanti akan di-sharing oleh Mbak Selin seperti itu. Oke, Mbak Selin sudah ada dan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas pembukaannya. Selamat siang Sobat Genvest, selamat datang kembali di kelas pasti Paham Investasi. Bersama saya Marcelina Ringo atau sering dipanggil Selin, di mana hari ini saya akan membawakan kembali nih materi mengenai waran terstruktur. Jadi saya tidak akan bosan-bosan untuk mengedukasi Sobat Genvest mengenai produk investasi yang baru saja hadir di pasar modal Indonesia, yaitu waran terstruktur. Baik, langsung saja di sini saya mau share screen untuk materi kita hari ini, yaitu bedah keuntungan berinvestasi waran terstruktur. Baik, untuk langsung saja kita langsung masuk ke materinya, jadi tanpa panjang lebar, di sini kita langsung masuk pengertian atau apa sih waran terstruktur itu. Nah, waran terstruktur itu di sini dijelaskan merupakan efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities. Jadi, sederhananya seperti ini. Jadi, kalau misalnya waran terstruktur ini merupakan instrumen perdagangan yang memberikan alternatif bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja saham dasarnya dengan menggunakan modal yang lebih kecil atau lebih rendah. Nah, untuk jenisnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu put warrant dan juga call warrant. Nah, kalau put warrant itu berarti hak untuk menjual. Jadi, Bapak Ibu atau Sobat Invest di sini bisa jual dulu, baru beli.
warrant terstrukturnya. Kalau call warrant itu sama mekanismenya sama dengan saham pada saat ini, yaitu beli dulu baru jual di harga yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk materi saat ini kita baru fokus di jenis call warrant. Karena saat ini CGS Internasional baru menerbitkan warrant terstrukturnya itu dengan jenis call warrant. Nah, bedanya apa sih mengenai warrant terstruktur dengan saham dan juga warrant? Jadi kalau misalnya Sobat Genvas sudah aware gitu ya, ada warrant gitu yang biasa diterbitkan suatu emiten atau saham tertentu. Misalnya di sini kita ambil contoh Telkom. Nah, Telkom mengeluarkan warrant, itu biasanya kita di portfolio kita tuh terlihat Telkom Strip W. Nah, di sini Telkom itu biasanya mengeluarkan Telkom warrant tuh untuk sebagai sweetener gitu ya. Nah, beda halnya dengan warrant terstruktur. Kalau misalnya warrant terstrukturnya Telkom, itu biasanya atau pada yang menerbitkan adalah sekuritas atau anggota bursa. Nah, nanti di sini kodenya itu jauh lebih panjang dibandingkan Telkom warrant. Nah, underlying-nya kalau misalnya untuk warrant, itu biasanya adalah emiten. Jadi kalau misalnya warrant-nya Telkom ya, berarti underlying-nya itu adalah saham Telkom. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur, itu underlying-nya tuh macam-macam. Jadi semuanya yang di bawah indeks IDX 30 atau konstituen IDX 30. Nah, untuk jatuh temponya, kalau misalnya saham itu tidak ada jatuh tempo. Jadi kalau misalnya Sobat Kinvest punya saham atau investasi saham, itu bisa di hold kapan aja. Ya. Sampai dengan kalau misalnya nanti ternyata amit-amit sahamnya itu delisting, ya itu berarti sampai dengan uh, ada pengumuman ada delisting. Nah, kalau misalnya warrant itu biasanya 2 sampai dengan 5 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur itu jauh lebih singkat dibandingkan warrant. Kenapa? Karena warrant terstruktur ini posisinya itu untuk jangka pendek atau transaksi jangka pendek. Jadi kalau misalnya untuk jatuh temponya itu 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau misalnya untuk potensi keuntungannya, seperti Sobat Genvest yang sudah ketahui saat ini, kalau saham itu bisa dapat capital gain dan juga dividen. Nah, kalau misalnya warrant itu bisa Sobat Genvest memiliki peluang untuk mendapatkan saham di bawah harga pasar. Kalau misalnya warrant terstruktur, itu kita akan dapat capital gain karena kita bisa jual beli di pasar sekunder pada umumnya. Dan juga nanti pada saat jatuh tempo, nanti akan ada um, selisih harga acuan dan harga pelaksanaan saat jatuh tempo. Nah, di sini nanti akan ada istilahnya in the money. Nah, untuk kodenya ini, gimana sih cara membedakannya? Kenapa kode warrant terstruktur itu jauh lebih panjang? Di sini saya akan jelaskan, saya ambil contoh untuk BBCA YUCX4A. Kenapa sih? Jadi elemennya apa aja? Nah, kalau BBCA itu adalah kode underlying-nya atau saham induknya. Jadi ini adalah warrant terstrukturnya BBCA. YU adalah kode penerbitnya atau kode broker si penerbit. Kalau saat ini CGS Internasional kode penerbitnya adalah YU. Nah, C adalah jenis dari warrant terstruktur tersebut. Kalau C itu adalah call, P itu adalah put. Nah, bagaimana dengan X4A? Kalau misalnya X4, X itu adalah kode dari bulan jatuh tempo. Jadi mengikuti dari bulan derivatif. Ini ada listnya di sebelah kanan, seperti Sobat Genvas bisa lihat. Kalau misalnya November itu kodenya adalah X. Jadi ini memang kodenya tidak berurutan A, B, C, D, segala macam. Tapi memang ini merupakan daftar kode bulan derivatif. Nah, untuk November itu adalah X dan 4 adalah akhir angka di tahun jatuh temponya. Jadi karena BBCA YUCX4A ini berakhir di bulan November 2024, jadi kodenya adalah X4. Nah, bagaimana dengan A? A itu yang terakhir adalah merupakan kode unik. Jadi kalau misalnya dalam waktu yang bersamaan CGSI ini mengeluarkan dua warrant struktur dengan underlying yang sama, jadi nanti akan dibedakan yang satu A, yang satu B. Jadi yang satu BBCA YUCX4A, yang satu adalah BBCA YUCX4B. Nah, untuk perdagangannya bagaimana? Untuk perdagangannya pada umumnya sama dengan saham, jadi waktu perdagangannya itu sama dengan jam perdagangan saham. Namun untuk auto rejection-nya itu
lebih besar atau sama dengan harga underlying-nya. Jadi sampai batas atasnya itu sampai dengan harga underlying-nya. Kalau misalnya melebihi harga underlying-nya itu akan ada auto rejection. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk maximum price movement-nya itu saat ini tidak ada maximum price movement. Jadi untuk saat ini harga minimumnya itu bisa menyentuh harga Rp1. Nah, berikut adalah terminologi dari waran terstruktur. Jadi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk jenisnya itu ada call, ada put, lalu untuk underlying-nya itu adalah konstituen IDX 30, dan juga untuk rasionya adalah rasio perbandingan waran terstruktur dan juga underlying. Jadi, kalau misalnya di waran terstruktur itu, nanti Sobat Genvest akan menemukan istilah yang namanya rasio. Rasio itu biasanya, misal di sini saya ambil contoh untuk rasionya itu 2:1. Nah, kalau misalnya 2:1, jadi artinya adalah dua waran itu dapat digunakan untuk membeli satu underlying atau nilainya sama dengan membeli satu underlying. Nah, untuk jatuh tempo, nah ini nanti setiap waran terstruktur yang diterbitkan oleh penerbit itu akan ada jatuh temponya. Jadi jatuh temponya itu mulai dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Untuk harga pelaksanaan dan harga penyelesaian, nah nanti Sobat Geneva juga harus aware nih untuk harga pelaksanaan dan juga harga penyelesaian. Untuk harga pelaksanaan, ini biasanya sudah ditentukan pada saat penawaran di pasar perdana. Jadi harga pelaksanaan BBCA misalnya di harga 9.000 gitu ya. Jadi eh, Sobat Genvest memiliki hak untuk membeli saham BBCA atau misalnya nanti pada saat jatuh tempo adalah Rp9.000. Nah, apa bedanya dengan harga penyelesaian? Untuk harga penyelesaian itu adalah harga acuan underlying pada saat penyelesaian. Jadi kalau misalnya nanti pada saat menyentuh atau mendekati tanggal jatuh tempo, nanti Sobat Genvest bisa lihat di rata-rata penutupan di 5 hari terakhir itu harga penutupannya itu berapa. Dan disitulah bisa ditemukan harga penyelesaiannya. Nah, berikut adalah moneyness dalam moran terstruktur. Jadi ada in the money, at the money, dan juga out of the money. Jadi singkatnya adalah untuk in the money itu harga penyelesaiannya lebih besar dari harga pelaksanaan. Kalau at the money, harga penyelesaiannya sama dengan harga pelaksanaan. Kalau out of the money, harga penyelesaiannya lebih kecil dari harga pelaksanaan. Jadi mungkin Sobat Genvest masih mereka-reka gitu ya. Apa sih bedanya harga penyelesaian dan harga penyelaksanaan itu seperti apa? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu untuk kelebihannya waran terstruktur itu apa aja sih? Untuk kelebihannya, untuk underlying-nya liquid atau berdasarkan konstituen IDX 30. Lalu waran terstruktur itu bisa dijual dan beli kapan saja karena liquidity provider wajib untuk memberikan kuotasi bid dan offer di pasar sekunder. Lalu modalnya lebih kecil dibandingkan Sobat Genvest langsung beli saham induknya atau underlying-nya. Dan juga potensi imbalnya juga jauh lebih tinggi gitu ya. Di sini berdasarkan persentase dibandingkan kalau misalnya Sobat Genvest beli underlying-nya langsung. Lalu untuk eksekusi jatuh temponya juga otomatis dan semua transaksi waran terstruktur ini dijamin oleh KPI. Dan juga yang terakhir, resikonya jauh lebih terukur karena modalnya juga jauh lebih rendah dibandingkan untuk harga underlying-nya langsung, dan juga potensi keuntungannya pun tidak terbatas. Lalu untuk keuntungan waran terstruktur ada dua, yaitu capital gain dan juga selisih harga acuan. Kalau misalnya capital gain berarti Sobat Genvest bisa beli di harga rendah dan jual di harga tinggi gitu ya pada umumnya saham saat ini gitu ya. Kalau misalnya selisih harga acuan, jadi nanti pada saat mendekati jatuh tempo, kalau misalnya waran terstruktur BBCA itu menyentuh harga pelaksanaan atau melebihi harga pelaksanaan yang sudah ditentukan di pasar perdana, berarti nanti posisi Sobat Genvest adalah in the money. Jadi lebih tinggi dari harga pelaksanaan, berarti harga penyelesaiannya itu jauh lebih tinggi, nah itu berarti nanti posisinya in the money.
Lalu kenapa sih kita harus pilih warranty struktur CGSI? Ada 4 alasan kenapa kita harus pilih warranty strukturnya CGSI. Pertama, rasionya itu jauh cukup rendah gitu ya dibandingkan warranty struktur yang diterbitkan oleh penerbit lain. Yang kedua, harga penerbitannya tuh jauh lebih kompetitif, gitu ya. Dan juga harga pelaksanaannya pun untuk rentangnya juga variatif, ada yang pendek atau singkat, dan juga ada yang panjang. Dan yang terakhir adalah CGSI memiliki MKBD yang kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya Sobat Genfast adalah in the money, jadi tidak perlu khawatir CGSI tidak mampu membayar karena MKBD-nya juga sangat kuat. Nah, berikut adalah tips investasi untuk warren terstruktur. Jadi sebenarnya tips investasi untuk warren terstruktur ini sebelumnya saya ingin jelaskan sangat cocok untuk trading jangka pendek. Jadi untuk sobat Genvest yang merupakan scalper atau day trader atau swing trader, nah ini cocok, produk ini sangat cocok untuk sobat Genvest. Nah, tips yang pertama mungkin harus memperhatikan rasionya untuk rasio perbandingannya. Kenapa? Kalau misalnya nanti posisi sobat Genvas adalah in the money, jadi kalau semakin rendah rasionya berarti semakin kecil pembaginya. Jadi otomatis untuk selisih harga acuan yang diterima pun jauh lebih besar. Dan yang kedua adalah moneyness. Nah, jadi kalau misalnya warrant terstrukturnya itu in the money, jadi pergerakannya pun jauh lebih sensitif terhadap harga underlying-nya. Dan yang ketiga adalah untuk volatility. Jadi kalau misalnya pergerakan underlying-nya itu semakin volatile, itu membuat semakin besar kemungkinan mendapatkan selisih keuntungan. Jadi untuk trading, tips trading yang kedua dan yang ketiga ini saling berkaitan. Gitu ya. So, next ini adalah tips memilih warrant terstruktur. Jadi yang pertama itu adalah pilih underlying-nya berdasarkan interest dari Sobat Genvest sendiri gitu ya. Mau interest-nya itu lebih ke banking atau interest-nya itu lebih ke mining atau ke apa namanya ke ke industri lain gitu ya. Itu terserah dari preferensi Sobat Genvest masing-masing. Dan yang kedua adalah analisa kemungkinan tren underlying-nya gitu ya. Ke depannya ini seperti apa sih trennya? Jadi nanti Sobat Invest dianjurkan atau disarankan untuk melakukan analisa teknikal dan juga fundamental terhadap underlying ini gitu ya. Lalu pilih spesifikasinya. Spesifikasinya itu seperti rasio, terus harga pelaksanaannya, lalu jatuh temponya kapan. Nah, itu nanti semua harus dipilih berdasarkan ini keterkaitan dengan tips yang sebelumnya, berdasarkan dengan analisa yang sudah dilakukan oleh Sobat Genvest gitu ya. Dan yang terakhir adalah beli dan jual sesuai market view dan juga strategi. Jadi untuk transaksi jual dan belinya itu sesuai dengan trend market dan juga analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi nanti Sobat Genvest bisa lakukan strategi kapan beli dan kapan jual. Dan sekali lagi kita CGS itu tidak menganjurkan untuk warrant terstruktur ini di hold gitu ya dalam jangka panjang karena memang warrant terstruktur ini sangat cocok untuk beli dan jual di hari yang sama atau yang sangat singkat gitu ya untuk tradingnya. Begitu. Nah, berikut adalah informasi yang perlu diperhatikan untuk pada saat investasi warrant terstruktur. Yang pertama adalah prospektus. Jadi kalau misalnya Sobat Genvest ingin mulai investasi warrant terstruktur, informasi yang pertama yang harus dibaca adalah prospektus. Jadi setiap warrant terstruktur itu memiliki prospektus. Nah, prospektus ini dapatnya dari mana? Ini bisa didapatkan di website IDX ataupun dari website si penerbit itu sendiri. Nah, prospektus itu isinya apa? Isinya adalah informasi umum mengenai penerbit dan juga rencana dan tahapan penerbitan. Dan yang kedua ada term sheet. Nah, term sheet ini juga ada di IDX, di website IDX dan juga website penerbit yang isinya adalah mengenai spesifikasi dari warrant terstruktur tersebut. Misalnya underlying-nya, lalu harga pelaksanaan, rasio, jumlah penerbitan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya ada di term sheet. Dan informasi lainnya juga harus diperhatikan adalah jatuh tempo. Nah, ini yang sangat-sangat penting adalah Sobat Genfast harus aware dan juga harus ingat
kapan jatuh tempo dari warrant terstruktur yang sedang di hold gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat jatuh tempo ternyata lupa ditransaksikan dan ternyata posisinya pun nggak in the money gitu misalnya amit-amit dan ternyata hangus gitu. Nah itu yang perlu Sobat Genvest. Lalu kalau misalnya nanti underlying-nya itu ada aksi korporasi, jadi otomatis akan ada penyesuaian rasio konversi gitu. Jadi nanti Sobat Genvas harus aware apakah nanti si BBCA atau misalnya Telkom ini ada aksi korporasi seperti bagi dividen atau stock split atau apapun, karena untuk setiap aksi korporasi itu akan ada penyesuaian rasio konversi dari warrant terstrukturnya. Next, ini berikut adalah resiko dari warrant terstruktur. Jadi ada 4 resiko untuk produk warrant terstruktur ini. Jadi perlu yang kita ingat adalah semua produk investasi itu pasti ada resikonya. Nah, untuk warrant terstruktur itu ada resiko pasar. Sorry. Ada resiko pasar di mana pergerakan harganya itu tidak sejalan dengan prediksi. Dan yang kedua adalah resiko likuiditas, di mana potensi kurangnya likuiditas saat transaksi, tapi resiko likuiditas ini mungkin resikonya itu sangat minim. Kenapa? Karena memang underlying yang digunakan adalah IDX 30, di mana 30 saham yang sangat liquid gitu ya, yang pergerakannya pun sangat aktif. Dan yang ketiga adalah risiko underlying. Terjadi sesuatu pada underlying dan juga dilakukan suspensi. Nah, risiko ini juga minim untuk terjadi gitu ya. Karena memang itu tadi yang tadi saya sudah sampaikan, di mana untuk underlying-nya ini menggunakan IDX 30, di mana 30 saham pilihan dari saham-saham liquid lainnya gitu. Karena memang sudah pilihan. Dan yang terakhir adalah resiko penurunan nilai seiring waktu. Jadi kalau misalnya posisi warrant terstrukturnya itu out of the money dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo, maka nilainya nilainya pun akan terus turun dan juga sampai dengan hangus gitu. Oke, next. Nah, ini adalah simulasi perdagangan yang saya ingin jelaskan mungkin dalam singkat aja. Di sini saya ambil contoh adalah BBCA YUCX4A. Nah, BBCA YUCX4A ini nanti akan expired atau jatuh tempo di 5 November 2024. Nah, kalau misalnya di 5 November 2024, harga pelaksanaan yang sudah ditentukan misalnya 9.000. Lalu harga penyelesaiannya saya mau lihat kapan ya. Kalau misalnya untuk harga penyelesaiannya itu bisa dilihat T minus 5 sebelum jatuh tempo gitu ya. Jadi mulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Nah, ini yang akan ditemukan untuk harga penyelesaiannya. Nanti di rata-rata harga penutupan ini itu dapat dilihat posisinya Sobat Genvas ini in the money ataupun out of the money. Nah, kalau misalnya posisinya in the money, berarti nanti di T plus 3 atau di tanggal 8, itu nanti akan ada cash settlement atau selisih harga acuannya akan ditransferkan oleh pihak KSEI ke RDN Sobat Genvas. Lalu untuk perdagangan terakhir, kalau misalnya ternyata posisinya dari analisa Sobat Genvas ternyata bukan in the money dan mau jual, nah ini untuk hari terakhir perdagangan di pasar reguler dan juga pasar nego itu ada di tanggal 31 Oktober. Kalau misalnya untuk pasar tunai itu ada di tanggal 4 November. Kurang lebih seperti itu ya. Next, ini untuk pasar perdana, mekanismenya sama seperti IPO untuk saham. Jadi nanti akan ada kolektif, terus nanti akan ada isi form pemesanan, terus nanti pada saat harganya sudah terbentuk, terus nanti akan ada penjatahan, gitu ya. Terus berikutnya, kalau misalnya ternyata sudah IPO dan juga sudah listing di bursa, nah Sobat Genvas bisa langsung transaksikan nih, misalnya mau langsung jual. Kalau misalnya harga BBCA-nya itu naik pada saat misalnya harga underlying-nya itu naik pada saat warrant terstrukturnya itu listing, jadi kan harganya terus mengikuti underlying-nya. Misalnya BBCA-nya itu naik 11.500 yang sebelumnya 9.000,
otomatis waran terstrukturnya juga akan naik menjadi 650 yang sebelumnya adalah 250 pada saat beli di IPO. Nah, jadi nanti kalau misalnya Sobat Genvest mau jual, itu nanti akan mendapatkan atau menerima capital gain sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini adalah komponen harga waran terstruktur, di mana nanti harga waran terstruktur dibagi dengan intrinsic value dan juga time value. Nah, untuk time value ini, kalau misalnya dia nilainya mendekati 0, maka dia kalau misalnya semakin mendekati jatuh tempo dan nilainya semakin mendekati 0, ini nanti berarti dia posisinya lebih ke out of the money. Tapi kalau misalnya ternyata harga underlying-nya itu naik terus melebihi exercise price atau harga pelaksanaan, itu otomatis dia time value ini tidak relevan untuk diaplikasikan gitu ya. Jadi time value ini bisa berguna atau misalnya bisa diprediksikan kalau misalnya dia posisinya adalah out of the money. Nah, berikut adalah perbandingan transaksi saham dan juga waran terstruktur. Jadi kalau misalnya beli BBCA-nya langsung, ini ada yang di atas. Untuk beli BBCA-nya langsung, ini modalnya jauh lebih besar gitu ya. Kita harus punya 96 juta dulu untuk beli 100 lot. Nah, beda dengan waran terstruktur. Kalau misalnya kita beli waran terstruktur BBCA, kita untuk memiliki 100 lot waran terstruktur BBCA, kita cukup punya modal 2.500.000. Di mana nanti kalau misalnya underlying BBCA-nya ini naik terus, nah, jadi nanti kita akan mendapatkan capital gain yang secara persentase itu jauh lebih besar jika kita beli sahamnya langsung. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin Sobat Genvas masih menerka-nerka gitu ya, kalau misalnya jatuh tempo dan posisinya in the money itu posisinya seperti apa sih? Kalau misalnya in the money, misalnya ini harga, kita sambil ambil contoh adalah BBCA ya. Jadi kalau misalnya BBCA yang sebelumnya pada saat IPO atau pada saat penawaran si waran terstruktur kemarin, itu posisinya adalah 9.000. Dan untuk harga pelaksanaannya itu yang sudah, untuk harga pelaksanaan yang ditentukan di pasar perdana itu ada 9.000. Dan ternyata pada saat mendekati jatuh tempo, harga saham BBCA-nya itu menyentuh 11.500 gitu ya. Jadi akan ada keuntungan atau akan ada selisih harga acuan di mana besarnya adalah 550 gitu. Jadi untuk harga pelaksanaan yang ditentukan adalah 10.950, sedangkan harga saham BBCA-nya saat ini adalah 11.500. Jadi selisihnya ada 550. Jadi untuk allotment-nya atau misalnya untuk penerimaan selisih harga acuannya itu perhitungannya adalah lot yang saat ini Sobat Genvest punya dikalikan dengan selisih harga acuannya tadi dibagi dengan 5. 5 ini apa sih? 5 ini adalah besaran rasio dari waran terstrukturnya BBCA tersebut. Jadi makanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, semakin kecil rasio maka semakin besar selisih harga acuan yang akan Sobat Genvest terima. Jadi kalau misalnya rasionya semakin besar, jadi pembaginya pun juga semakin besar dan selisih harga acuannya pun yang diterima juga semakin kecil. Gitu ya. Nah, kalau misalnya posisi in the money seperti ini, jadi T+3 setelah jatuh tempo, Sobat Genvest akan ditransferkan otomatis oleh pihak KSE ke rekening dana nasabah di sesi 1 jam perdagangan. Nah, gimana kalau misalnya at the money? Nah, kalau misalnya posisinya adalah at the money, berarti harga underlying dengan juga harga pelaksanaan dengan harga penyelesaian itu sama dengan gitu ya. Jadi sama besarnya. Jadi sama-sama di sini adalah posisinya sebagai contoh adalah 10.950. Karena tidak ada selisih, jadi tidak ada transfer dari ke C atau tidak ada selisih harga acuan. Sama halnya dengan out of the money, karena out of the money ini harga penyelesaiannya itu jauh lebih rendah dibandingkan harga pelaksanaan, jadi tidak ada selisih harga, maka tidak ada transfer dari ke C. Nah, berikut adalah produk waran terstruktur yang sudah diterbitkan oleh CGS Internasional. Ada 6 produk di seri pertama, di mana underlying-nya itu yang pertama ada BBCA, BMRI, Telkom, Unilever, MDKA, dan juga Goto.
di mana harganya itu jauh lebih rendah dibandingkan underlying-nya. Mulai yang paling terendah adalah Rp33 untuk Goto, dan juga yang paling tinggi adalah BMRI sebesar Rp250. Nah, ini adalah seri yang kedua. Untuk seri kedua juga kita sudah menerbitkan 6 waran terstruktur. Yang pertama itu adalah underlying-nya Adaro, lalu kedua Arto, BBNI, BBRI, Medco, dan juga PGI. Nah, untuk harganya, untuk harga penawarannya pada saat perdana, penawaran perdana, itu juga jauh-jauh lebih rendah gitu ya, dibandingkan seri sebelumnya, di mana yang paling rendah itu ada di BBRI sebesar Rp28, sorry, ada di Medco sebesar Rp25, dan juga yang paling tinggi ada di Adaro sebesar Rp54. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mana pergerakan harga waran terstruktur itu membayangi atau mengikuti dari underlying-nya. Jadi di sini Sobat Genvest bisa lihat untuk grafiknya, untuk chartingnya, yaitu terus yang biru ini adalah waran terstruktur, pergerakan dari waran terstruktur, dan juga yang abu-abu adalah underlying-nya. Jadi kalau misalnya waran terstrukturnya, sorry, kalau misalnya underlying-nya itu naik, otomatis waran terstrukturnya juga naik. Kalau misalnya underlying itu turun, jadi otomatis waran terstrukturnya juga ikut turun. Dan berikut untuk informasi lebih lengkap mengenai waran terstruktur dan juga produk-produk dari waran terstruktur CGS Internasional, bisa langsung kunjungi saja untuk website kita di itrade.cgsi.co.id. Dan berikut adalah promo yang saat ini dijalankan untuk oleh IDX, yaitu IDX Investor Reward Program, di mana saat ini sudah dijalankan untuk periode kedua, mulai dari 16 Juni sampai dengan 15 September. Jadi IDX Investor Reward Program ini dijalankan untuk meningkatkan transaksi ETF dan juga warrant terstruktur untuk Sobat Genvest dan juga nasabah lainnya. Hadiahnya sangat menarik, di mana akan ada top-up RDN sebesar Rp5 juta untuk 20 orang pemenang, dan juga ada grand prize, di mana untuk most active investor itu akan ada top-up RDN sebesar 15 juta, dan juga highest value investor dengan hadiahnya top-up RDN 15 juta, dan juga ada ultimate lucky draw, di mana hadiahnya itu sangat menarik, yaitu iPhone 15 Pro Max. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IDX Investor Reward Program ini, Sobat Genvest bisa langsung kunjungi website idx.co.id/investor reward program. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, penjelasannya sangat komplit ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, monggo masih ada waktu untuk Q&A atau misalnya ada ingin nanya-nanya lebih lanjut, boleh tanyakan langsung aja di kolom chat mungkin yang join di Zoom meeting ya atau Zoom webinar. Nah, kalau misalnya dari live Facebook bisa langsung aja nih komen melalui kolom Q&A. Jadi kita masih open kurang lebih 5 menit ya, 5 menit sampai 2 menit untuk sesi pertanyaan dari materinya Mbak Selin. Monggo, ada yang ingin tanyakan? Oke, kita lanjut ya mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal tadi Mbak Selin sudah menjelaskan teorinya, pengenalannya, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi platform dan bagaimana sih untuk membeli waras struktur di iTrade gitu ya. Nah, nanti kita akan simulasikan, gampang sekali. Jadi coba saya izin share screen ya. Jadi coba saya login. Eh, Oke, nah kita langsung aja login.
Nah, yang akan kita bahas di sini adalah versi website ya. Jadi kita juga akan melihat dari worker strukturnya. Jadi kita login aja di sini. Oke, sebelum masuk, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, ketika tadi sudah misalnya sudah buka rekening, berapa lama sih proses untuk membuka rekening di CGS Internasional? Nah, kurang lebih jika tidak ada kendala, 1 hari sudah cukup. Nanti Bapak Ibu juga akan langsung dikirimkan nomor RDN. Nah, nomor RDN itu adalah untuk melakukan top up ya, jadi ibaratnya deposit. Dan nanti dari deposit itu Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan pembelian saham seperti itu ya. Dan nanti juga akan diberikan user ID beserta password dan PIN. Nah, user ID dan password itu login pertama kali ketika tadi ya, sebagai contoh tadi kita coba login. Nah, kalau PIN ketika konfirmasi untuk melakukan pembelian saham seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan dulu ya terkait order book ya. Di sini ada di menu Market Watch. Kita lihat di sini ada 4 order book beserta running trades ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa langsung melakukan eksekusi pembelian saham seperti itu. Coba saya ganti dulu. Di sini kita juga bisa custom saham-saham apa aja yang ingin kita beli gitu. Dan di sini mungkin akan kami jelaskan ada beberapa harga yang ditampilkan di sini dan mungkin kalau misalnya masih eh apa namanya sebentar ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa harga yang ditampilkan misalnya sebagai contoh di sini ada harga Telkom ya. Di sini ada harga yang saat ini terjadi di Telkom atau harga pasar Telkom. Nah, pasar Telkom itu sekarang ini di harga 2.870. Dan di sini juga ditampilkan seperti harga open itu adalah harga tadi ya, harga pembuka tadi Telkom. Lalu terendahnya itu adalah harga yang terjadi di Telkom. Jadi tadi Telkom tempat eh, harga terendahnya itu di 2.840 dari harga open. Jadi ada kerugiannya atau ada penurunan. Nah, preview close ini adalah harga penutupan kemarin gitu ya. Berarti kalau misalnya ini hari Senin berarti hari Jumat kemarin. Nah, di sini juga kita ditampilkan dari jumlah lotnya. Nah, lot ini adalah antrian atau quantity yang kita beli ketika kita membeli saham seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita membeli saham berarti kita minimum membeli 1 lot. 1 lot kalau kita pecah lagi berarti 100 lembar saham seperti itu ya. Lalu di sini juga ada harga ya. Jadi di sini ada berapa harga yang kita bisa beli. Oke. Nah, di sini ada harga bid. Berarti kalau misalnya kita pengen mendapatkan harga yang mungkin lebih murah gitu ya, maka kita harus mengantri terlebih dahulu. Misalnya kita pengen ngantri di harga 2840 dan di sini juga ada antrian yang cukup banyak ya. Berarti ini sekitar 22.000 antrian lot seperti itu. Dan ketika kita masuk, misalnya kita sebagai contoh beli 1 lot, maka di sini akan menjadi 22.093 lot seperti itu. Nah, di sini ada harga over. Nah, harga over ini adalah harga mungkin yang agak sedikit mahal seperti itu ya, atau antrian yang ketika investor pengen jual, makanya dia akan terbentuk harga yang mungkin cenderung lebih tinggi dibandingkan harga bid seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita pengen beli di harga sini, pasti otomatis order kita akan cepat match seperti itu ya. Karena di baratnya di harga pasar itu Telkom masih 2.870, tapi kita membeli di harga 2.900. Berarti kan kita membeli atau melebihi harga pasar seperti itu ya. Nah, perumpamanya misalnya kayak kita membeli apa namanya mobil gitu ya. Di pasaran masih sekitar 200 juta, tapi kita membeli di harga 300 juta. Berarti otomatis kita bisa langsung mendapatkan harga tersebut tanpa harus ada proses negosiasi seperti itu ya. Nah, di sini sama, di saham seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kita membeli yang harga lebih mahal, maka otomatis antara investor dengan kita akan langsung match transaksinya. Kita yang memiliki dana, si investor yang memiliki sahamnya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu metodenya dibalik? Misalnya kita pengen jual gitu ya. Misalnya bagaimana kita caranya untuk cepat match ya? Berarti mau nggak mau kalau misalnya pengen cepat match gitu ya, harganya kita yang ngambil paling
murah seperti itu ya. Misalnya mobil pasaran kita masih 200 juta tapi kita jual 150 juta. Otomatis orang-orang pada tertarik untuk membeli produk kita atau barang kita dan mobil kita. Sama dengan halnya saham gitu ya. Ketika kita menjual lebih murah, otomatis orang tertarik untuk membeli produk kita seperti itu. Nah, di sini juga ada antrian lot. Nah, ini bedanya adalah antrian lot yang kemungkinan nasabah ingin melakukan menjual sahamnya tersebut. Nah, itu ya dari 4 order book kurang lebih seperti itu. Jadi kita kita bisa langsung melakukan aksi belinya. Kita tinggal klik buy di sini. Nah, di sini misalnya sebagai contoh kita masukkan jumlah lotnya satu. Nah, satu lot ini adalah 100 lembar saham. Berarti kalau misalnya kita beli satu lot untuk saham Telkom, itu berarti yang dana yang harus dikeluarkan adalah sekitar 288.000 seperti itu ya. Itu belum termasuk fee. Nah, mungkin saya akan jelasin berapa sih fee untuk di CGS Internasional untuk buy dan sell-nya. Nah, kalau buy itu sekitar 0,18 15 dan kalau sell itu sekitar 0,2815% seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita trading di sini masukkan pin, nanti order kita akan masuk ke order list seperti itu. Nah, kurang lebih gampang dan sesimpel itu kita bisa memiliki suatu saham dari perusahaan yang sudah TBK. Nah, lanjut kita sebelah di sini ada running trade ya. Running trade ini adalah yang terjadi di market saat ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini banyak banget saham yang ditampilkan gitu ya. Dan di sini juga ada jamnya. Ini adalah kejadian yang match atau terjadinya transaksi yang sudah match gitu ya. Di sini ada beberapa sahamnya yang kita bisa lihat, ada price-nya. Nah, berarti kira-kira price-nya di berapa nih orang-orang pada beli gitu ya. Lalu ada jumlah lotnya, lalu ada action-nya, buy maupun sell seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada all stock ya. Nah, di all stock ini Bapak Ibu bisa melihat semua saham yang ada di market gitu ya. Dari kode sahamnya, deskripsinya, ada last trade, last quantity-nya, persis dengan ada yang di running trade maupun di menu sebelumnya. Lalu di sini juga ada bid maupun offer gitu ya. Dan di sini juga ada cash map. Nah, cash map itu adalah untuk melihat net buy dan net sell dari saham tersebut yang terjadi di hari ini aja. Hari-hari yang kemarin tidak terupdate, tidak terakumulasi di hari ini seperti itu ya. Lalu di sini juga ada global market summary ya. Kalau global market summary adalah menampilkan indeks yang ada di luar atau market yang di luar. Nah, di sini juga ada heat map. Nah, heat map ini adalah kita kalau saham itu ada pembagian sektor-sektornya gitu ya. Nah, di sini ada sektor energi, ada basic materials, consumer cycles gitu ya, dan banyak beberapa sektor yang ditampilkan seperti itu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mana sektor perbankan gitu ya. Nah, kebetulan di sini lagi setting untuk persentase terbesar dari market cap-nya. Coba kalau kita ganti volume. Nah, ini berbeda berarti kalau volume ya, paling besar itu adalah sektor energi dan ini yang paling besar adalah volumenya seperti itu. Nah, kalau dari frekuensi kita lihat juga dari energi sama ya, kurang lebih berarti yang paling besar pada hari ini adalah sektor energi dari sisi frekuensi, volume dan market cap. Nah, di sini one stop trading Bapak Ibu kurang lebih sama ya dengan ditampilkannya sebelumnya kita bisa melakukan aksi beli dan jual seperti itu. Nah, di sini ada new order ya. Jadi kalau misalnya new order ini kita bisa membeli suatu saham. Nah, sebagai contoh misalnya saya mau beli saham water terstruktur tadi yang Mbak Selin tampilkan ya. Berarti kita membeli BBCA atau coba ya. Jangan lupa BBCA yang YU ya. Nah, ini nih yang tadi Mbak Selin bicarakan. BBCA YUCX4A. Nah, kita coba beli. Nah, di sini misalnya kita mau beli di harga 167, jumlah antriannya lotnya satu gitu ya. Kita klik buy di sini, kita masukkan. Nah, ini transaksinya adalah open. Coba kita refresh ya. Oke, harusnya di sini open. Coba kita withdraw. Oke, nanti kita bisa melakukan amen ataupun withdraw ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa memilih saham water terstruktur
di iTrade seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba beli saham Bumi gitu ya. Nah, kita misalnya 72 lalu beli satu lot. Nah, kita nggak perlu masuk PIN lagi, hanya sekali. Nah, statusnya menjadi open seperti itu ya. Nah, kita bisa merubah harganya yang tadi misalnya 72 kita pengen cepat match di harga over seperti itu ya. Nah, itu tentu saja juga bisa. Nah, atau kalau misalnya kita pengen dari 72 merubah menjadi 74 seperti itu ya. Itu juga bisa, kita aman aja di sini. Nah, statusnya tetap open. Atau mau cancel juga kita bisa, jadi kita bisa withdraw aja transaksi kita lalu transaksi kita akan terwithdraw seperti itu ya. Nah, di sini kita juga akan informasi bahwasanya ketika sudah melakukan pembukaan rekening di CGS, untuk data market ini tidak dikenakan biaya bulanan ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada biaya bulanan atau minimum deposit ataupun dana mengendap seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka rekening aja secara online dan tidak ada minimum deposit ketika melakukan pembukaan rekening seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan order, kalau misalnya transaksi kita match, kita bisa melihat saham-saham yang kita miliki di portofolio. Oke, di sini kita bisa lihat di sini apa namanya saham-sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat capital gain atau misalnya kita melihat persentase keuntungan kerugian kita bisa geser di sini. Sebentar ya. Nah, di sini ada gain atau loss dalam bentuk value dan di sini ada persentasenya seperti itu ya. Nah, untuk melihat dana yang ready di RDN tentunya juga bisa lihat di sini. Di sini ada berapa menu yang kita akan jelaskan. Mungkin yang jelasin pertama adalah buying power ya. Nah, buying power itu atau biasa kita sebut limit adalah dana yang diberikan oleh sekuritas atau fasilitas oleh nasabah untuk ketika ingin membeli suatu saham. Nah, mungkin kondisi seperti apa ketika kita menggunakan limit seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ingin membeli suatu saham agar tidak kehilangan momentum, maka Bapak Ibu bisa menggunakan buying power ini ketika tidak ingin kehilangan momentum dan dananya akan dipinjamkan terlebih dahulu. Nah, batasnya kapan untuk kita bisa melakukan deposit ketika kita menggunakan limit tersebut atau buying power? Nah, batasnya adalah T plus 2. Jadi, ketika sudah membeli saham, sudah tidak kehilangan momentum, maka batas akhir untuk deposit, dana yang digunakan atau limit yang digunakan itu di T plus 2, seperti itu. Lalu di bawah ini ada market value ya. Jadi market value itu kalau misalnya tadi kita lihat ada berapa saham, itu kita akumulasi semua value-nya dan itu akan bergerak secara real time ya. Jadi kalau misalnya value kita misalnya 400 dan ada keuntungan dari salah satu saham, itu maka akan naik value-nya. Tapi kalau turun ya nanti akan turun juga value-nya dari 400 jadi 300 sekian seperti itu. Nah, di sini juga ada total aset, itu adalah akumulasi dari current balance beserta market value. Maka total aset kita adalah 414.000, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada current balance dan available balance, itu dana yang ready di RDN. Nah, bedanya apa current balance dan available balance ini? Nah, bedanya adalah kalau current balance itu adalah ketika kita membeli suatu saham, misalnya tadi saham Bumi, dan transaksi kita match, maka dia akan update secara real time. Nah, kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu, karena penyelesaian transaksi saham itu adalah di T plus 2. Jadi perbedaannya itu, kalau current balance akan update di T plus 2, kalau current balance akan update secara real time, tapi kalau available balance itu akan update T plus 2, seperti itu ya. Lalu di sini ada kredit limit ya. Nah, kalau kredit limit ini tentunya batas atas ketika kita menggunakan buying power tadi. Jadi misalnya buying power kita melebihi 300 juta, misalnya sekitar 400 atau 500, tapi kita hanya dibatasi sebesar 300 juta. Seperti itu ya. Lalu di sini ada open buy dan open sell. Jadi kalau misalnya transaksi kita tadi masih open, maka akan muncul value-nya seperti ini. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya ini nih yang warna struktur tadi. Kita samakan value-nya. Nah, 16.700 ya. Nah, ini sudah belum dimasukkan dengan fee-nya seperti itu. Lalu kita bergeser di sini ada order info ya. Nah, order info ini kita bisa melihat transaksi kita yang sudah lampau. Misalnya sebagai contoh saya mau spesifik saham Bumi ya. Saya berapa kali sih transaksi untuk saham Bumi? Kita bisa average dari Januari sampai hari ini. Nah, di sini ya. Oke.
Lalu di sini juga ada stock info atau stok apa namanya full quote ya. Nah, full quote ini kita bisa melihat secara detail untuk transaksi saham ya, atau misalnya saham yang kita pilih seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada BBCA menampilkan dari chart, running trade, DP price dan DP order gitu ya. Nah, kita juga bisa merubah saham-saham yang misalnya di sini saya mau ganti GGRM ini sebagai contoh. Nah, nanti akan terupdate adalah GGRM-nya saja. Dan di sini ada running trade, tapi khusus untuk saham GGRM aja. Kalau tadi kita lihat banyak saham ya, tapi kalau di sini saham GGRM-nya saja, seperti itu. Lalu di sini ada company profile, laporan keuangan gitu ya. Di sini juga menampilkan top stock ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada top gainers yang menampilkan kenaikan saham yang paling tertinggi atau penurunan saham yang paling cukup dalam seperti itu ya. Dan di sini kita juga melihat dari most activity-nya yang terbesar ada lot. Nah, antrian lot atau misalnya jumlah lot antrian yang ditransaksikan itu yang paling besar adalah saham HUMI, frekuensi juga saham HUMI dan untuk dari value itu adalah saham AMMN seperti itu ya. Nah, itu yang terbesar di hari ini seperti itu. Lalu di sini adalah client info ketika kita mau melakukan penarikan duit ya atau cash yang ada di RDN, kita bisa melakukan di sini. Misalnya available balance saya 10.000. Nah, ini kita bisa tarik sesuai dengan dana yang tersedia di available balance kita. Kita tinggal submit, nanti akan muncul di withdraw history-nya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk cut off time kita itu sekitar jam 10.30 sorry 9.30 karena kalau misalnya Bapak Ibu butuh dana yang masuk ya secara real time dipastikan bisa melakukan input sebelum jam 9.30 agar dananya masuk di hari yang sama atau T plus 0 seperti itu. Lalu di sini juga ada news, kita update secara real time ya untuk newsnya atau berita-berita terkini. Lalu di sini juga ada chart ya. Chart di sini juga kita menampilkan pergerakan saham dari satu hari sampai maksimum dari pergerakan saham tersebut. Seperti itu ya. Dan di sini kita juga bisa merubah temanya, tema gelap ataupun tema terang seperti ini. Dan untuk merubah password juga kita bisa melakukan di sini ya. Jadi kita bisa merubah passwordnya aja, PIN-nya aja, atau keduanya seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Baik, itu saja untuk dari versi website. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan tetap semangat ya untuk berinvestasi atau belajar bersama kami di kelas pasti bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.